Sahabat Kompas, di video kali ini aku mau bahas soal kata tolol. Kata ini belakangan rame diobrolin, bahkan menjadi salah satu pemicu unjuk rasa. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolol artinya sangat bodoh dan bebal. Tapi makna kata ini lebih dalam dari bodoh. Kalau bodoh merujuk pada kurangnya pengetahuan atau wawasan, sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Nah, tolol ini mengacu pada tindakan bodoh yang sengaja dilakukan bahkan berulang kali. Padahal pelakunya tahu betul itu salah. Ini lebih menyiratkan sebuah pilihan atau perilaku. Asal-usul kata tolol ini pun menarik. Ada teori yang menyebutkan kata tolol berasal dari bahasa Jawa. Di sana, maknanya lebih sederhana dan netral, yaitu tidak mengerti atau tidak paham. Namun, saat masuk ke bahasa Indonesia, maknanya bergeser drastis, jadi makian yang keras dan menghina. Teori lain menyebutkan bahwa tolol berasal dari bahasa Portugis, yaitu kata tolol, yang artinya memang bodoh. Selain itu, ada juga fenomena menarik yang disebut sound symbolism. Bunyi vokal O dan konsonan L yang diulang di kata tolol menciptakan kesan fonetik yang berat dan lamban. Ini membuat kita secara tidak langsung mengasosiasikan kata ini dengan ketidakcerdasan. Kata tolol juga bisa ditambahi imbuhan. Artinya sih nggak jauh beda. Misalnya, menololkan yang bisa berarti menjadikan orang lain tolol atau mengata-ngatai dengan kata tolol. Ada juga ketololan yang bermakna keadaan tolol, penololan yang artinya proses menjadikannya tolol, dan pertololan yang merujuk pada hal-hal tentang tolol. Selain itu, kita juga mengenal tertolol yang berarti paling tolol dan setolol untuk sedemikian tolol. Bahkan ada juga kata tolol menolol yang punya makna saling mengata-ngatai tolol. Semua turunan kata ini memiliki konotasi negatif banget ya. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tolol menempati posisi tengah dalam hierarki kekasaran. Kata ini lebih kasar dari bodoh, tapi masih lebih bisa diterima dibanding kata seperti goblok atau dungu. Di ruang digital, penggunaannya makin kompleks. Kata ini sering jadi bagian dari sarkasme atau kritik, bahkan sebagai trash talking dalam komunitas game online. Ironisnya, beberapa content creator sengaja pakai kata-kata kasar ini sebagai ciri khas yang justru menarik audiens. Fenomena ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana penggunaan bahasa yang merusak malah diterima, bahkan dihargai. Namun kita harus ingat, penggunaan kata-kata kasar bisa melukai perasaan orang lain dan merusak etika berbahasa. Penggunaan kata tolol tidak bisa dianggap remeh dan dapat memiliki konsekuensi hukum, apalagi jika digabungkan dengan makian lain. Frasa seperti orang yang tolol secara linguistik dikategorikan sebagai makian dan penghinaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 1, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penting untuk diingat, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan. Artinya, proses hukum berjalan kalau ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi, kata tolol bukan sekadar kata biasa. Ia adalah entitas linguistik, sosial, dan hukum yang sangat kompleks. Maka dari itu, kita harus lebih bijak dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun digital. Pahami nuansa makna, etika, dan konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan atau tuliskan. Bagaimana pendapat sahabat Kompas? Tulis dengan bijak di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.